Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita rasakan saat ini. Nikmat berupa kesempatan untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan bagaimana penjelasan dari para ulama untuk hadis-hadis tersebut. Pada siang hari ini kita sampai di hadis ke-421 dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yahki an rabbih tabaraka wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan dari perawi yang sama dengan yang sebelumnya, dari Abu Hurairah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang diceritakan atau yang Allah ceritakan, fima yahki an rabbih tabaraka wa ta'ala, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aznaba 'abdun dzanban. Salah seorang hamba melakukan dosa. Faqala, kemudian hamba ini berkata, Allahumma ighfirli dzanbi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, aznaba 'abdi dzanban. Hambaku telah melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bidzanbi. Dan hambaku ini tahu bahwasannya dia memiliki Rabb yang berkehendak untuk mengampuni dosa ataupun memberikan azab atas dosa tersebut. Tsumma 'ada fa'aznaba. Kemudian hamba tadi kembali melakukan dosa. Faqala ay rabbighfirli dzanbi. Kemudian mengatakan hal yang sama, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ampunilah aku atas dosaku. Faqala tabaraka wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aznaba 'abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bidzanbi. Sama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku melakukan dosa dan dia tahu bahwasannya dia memiliki Rabb yang berkehendak, memiliki kehendak untuk mengampuni dosa dan juga memiliki kehendak untuk memberikan azab atas dosa yang diperbuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, qad ghafartu li 'abdi falyaf'al ma syaa'a. Muttafaqun alaih. Sungguh aku telah mengampuni hambaku, maka hendaklah ia berbuat sesukanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, falyaf'al ma syaa'a. Silakan hambaku melakukan apapun sesuai kehendaknya. Ai, maksudnya madama yaf'alu hakadha,
Maksudnya silahkan melakukan apa yang dia kehendaki selama dengan kondisi yang seperti ini. Maksudnya yudnibu wa yatubu aghfirullah fa inna taubata tahdimu ma qablaha, yakni selama dia berdosa kemudian bertaubat maka aku akan ampuni, karena sesungguhnya taubat menghapus kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Ini sebelum taubat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini secara zahir menjelaskan kepada kita bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada seorang hamba yang berdosa kemudian meminta ampun, Allah ampuni. Datang lagi berdosa, meminta ampun, Allah ampuni. Kemudian di akhir redaksi hadis Allah Subhanahu wa taala mengatakan, silahkan kerjakan apapun selama engkau dalam kondisi seperti ini, berdosa kemudian bertaubat. Para ulama menjelaskan, fi hadzal hadis bayanun li fadlillahi wa rahmatihi ala ibadihi. Hadis ini menjelaskan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Madamu ya'taqiduna anna rabbahum biyadihi maqaliduhum, in syaa'a ghafara wa in syaa'a 'aqaba. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang diberikan kepada seluruh hamba mengampuni dosa mereka selama hamba tersebut mengetahui, memahami, meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas apapun. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak untuk mengampuninya, juga memiliki kehendak untuk menghukumnya. Wa hadza yadullu ala fadli tauhid. Maka ini menunjukkan pentingnya perkara tauhid, memiliki keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, memiliki kehendak atas segala sesuatu. Wal mu'minu billahi ta'ala yasfu qalbuhu bitaubah wa ya'malu bi'afwi rabbih. Dan seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki tauhid yang benar, hatinya akan bersih dengan taubat, dan dia juga akan selalu mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fayubadiru ila salahi wa amalil khair. Maka hamba ini akan bersegera untuk melakukan amal saleh dan amal-amal baik. Wa in waqa'a minhu dhanbun istadraka ala nafsihi bitaubah. Dan ketika dia terjatuh ke dalam dosa, maka dia segera bertaubat. Walam yusir alal ma'siyah, dan tidak melanjutkan dalam kemaksiatan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata, wa hadzal hadis zahirud dalalah annahu, hadis ini menjelaskan secara zahir, secara terang-terangan, annahu law takarrara adz-dzanbu mi'ata marrah au alfa marrah au aktsar, seandainya seorang hamba melakukan dosa dan mengulangi dosa tersebut 100 kali, 1000 kali atau lebih banyak dari itu, wa taba fi kulli marrah, selama dia bertaubat setiap kali melakukan dosa, qubilat taubatuhu wa saqatat dzunubuhu, maka taubatnya Allah terima dan dosanya dihapus. Menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. 100 kali melakukan kesalahan, selama diikuti dengan 100 kali bertaubat, maka dosanya diampuni. 1000 kali juga demikian. Selama dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Walau taba 'anil jami' taubatan wahidah ba'da wahidatin jami'iha sahhat taubatuhu. Kemudian bagaimana kalau taubatnya setelah 100 kali? Apakah diterima? Nah, mau itu taubat setiap kali setelah bermaksiat, Allah terima. Atau bertaubat setelah sekian ratus kali bermaksiat, juga Allah terima. Wa qawluhu lilladzi takarrara dhanbuhu i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Dan yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kerjakan sesukamu
sesungguhnya aku telah mengampunimu. Artinya madamat atau madumta tudnib tsumma tatub ghafartu laka. Selama engkau bertaubat setiap kali engkau berdosa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan tentang syarat taubat. Karena kita ketahui sebelumnya, barusan kita baca, sebanyak apapun dosa, berapa ratus kali pun selama kita bertaubat setelahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa tersebut. Akan tetapi taubatnya yang seperti apa? Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, syurutut taubati salasah. 3 syarat yang harus dipenuhi agar taubatnya sah, taubatnya benar, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya tanpa peduli melihat berapa kali pun dosa tersebut dia lakukan. Yang pertama, al-iqla', meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, an-nadamu, menyesal. Yang ketiga, wal azmu ala alla ya'ud, dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Ya, jadi taubat yang benar, dia meninggalkan perbuatan dosanya, kemudian menyesali perbuatan tersebut dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, sesama makhluk, maka ada syarat yang keempat, yaitu mengembalikan hak yang dia ambil dari makhluk lainnya yang diambil dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka selama syarat-syarat taubat ini terpenuhi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi kita perlu memahami hadis ini dengan benar. Karena sebagian orang memahami hadis ini dan menyatakan seolah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bermaksiat selama dia taubat. Para ulama mengatakan al-istighfar ma'al israr laisa taubah. Istighfar, mengucapkan istighfar tetapi dia terus-menerus melakukan dosa, itu bukan taubat, ya. Jadi beda antara yang dia sudah melaksanakan taubat lengkap dengan tadi syarat-syaratnya, kemudian terjatuh, maka yang seperti ini yang dimaksud dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Akan tetapi apabila ada orang-orang yang bermudah-mudahan dalam istighfar, bermudah-mudahan dalam maksiat, nggak apa-apalah maksiat, tinggal istighfar aja. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu i'mal ma syi'ta. Selama engkau bertaubat, ini salah. Terus menerus melakukan maksiat dan beristighfar, ya, tanpa benar-benar memahami makna istighfar, maka ini bukan taubat. Akan tetapi yang dimaksud dengan istighfar dijelaskan oleh waqala Abu Abbas Al-Qurtubi, yadullu hadzal hadis ala 'azimi faidatil istighfar, lakin hadzal istighfar huwa alladhi sabata ma'nahu fil qalb. Meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat di sini maksudnya yang sesuai antara lisan dengan hatinya. Lisannya mengucapkan astagfirullah dan hatinya mengingkari, menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan. Adapun jika tidak demikian, ya, mengatakan istighfar tetapi dalam hatinya dia tahu bahwasanya dia akan terus-menerus melakukan dosa, yang seperti ini dijelaskan oleh para ulama istighfarul kadzabin. Istighfarnya orang-orang yang berdusta, ya. Mulutnya astagfirullah, 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 tapi dalam hatinya nggak apa-apalah, nanti besok saya begini lagi, nggak apa-apalah, nggak ada yang lihat kok, nggak apa-apalah, baru sekali. Salah. Taubat dan istighfar yang benar adalah apa yang diucapkan lisan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati, dan tadi memenuhi 3 syarat taubat. Adapun tidak demikian, maka itu yang disebut sebagai istighfarul kadzabin. Dan kata para ulama, istighfar yang seperti ini, fahadzal ladzi istighfaruhu yahtaju ila istighfar. Orang-orang yang seperti ini istighfarnya dia
butuh istighfar lagi. Ya. Kenapa? Karena ucapan istighfar dia hanya di mulut saja, tidak sesuai dengan isi hatinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka poin penting dari hadis ini ditujukan kepada orang-orang yang berusaha, bersusah payah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian ketika terjatuh dalam kemaksiatan jangan berputus asa. Karena berapa ratus kali pun, berapa ribu kali pun melakukan kesalahan, ketika kita bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, lisan kita sesuai dengan isi hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan mengampuni kesalahan yang kita lakukan. Demikian yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.